Dan ketiga Gailan ini mereka lah yang membuka Pulau Jawa di bawah komando Dyaseka Dwipa. Janjinya Gailan ini akan membuka kunci-kunci dunia, termasuk harta terpendam di Pulau Jawa. Siapa itu yang masuk ke Kang Wendy pas bareng sama masuk ke JW yang aku sebagai gurunya Ismoyo? Apakah sekelas Gailan? Ya, jadi memang ini korelasi makhluk yang pernah masuk di saat ngerukyah yang merupakan gurunya Ismoyo, gurunya dari Sang Hyang Ontoseno, seperti itu. Tapi memang makhluk ini belum mencapai titik terbesarnya dia masuk ya. Dia masih adaptasi, karena yang terpenting bagi makhluk itu adalah bagaimana mereka mampu untuk menyampaikan keinginan mereka. Jadi mereka pun nggak akan mungkin membahayakan kita, apalagi kalau kita memang bukan yang pertama ya, istilahnya badan kita itu memang sudah biasa dirasuki. Insya Allah jauh lebih aman dibanding seseorang yang nyoba-nyoba yang baru pertama dan lain sebagainya, mendapatkan tekanan energi yang sebesar itu. Mungkin persoalannya bisa berbeda seperti itu. Tapi memang SDG saat ini sedang dimata-matai adanya satu sosok Gailan yang mereka mencoba untuk berinteraksi, karena para Gailan ini sudah merasakan kegaduhan antara Sang Hyang, pergesekan antara Sang Hyang, yang ini yang sangat dikhawatirkan akan memecah belah mereka, seperti itu. Walaupun secara batin mungkin mereka berpecah, tapi secara nyata itu mereka nggak berpecah ya. Jadi secara batin itu mereka punya blok-blok tersendiri, tetapi ketika berkumpul dan lain sebagainya seolah-olah tidak ada perpecahan, seperti itu. Dan ini terjadi memang nggak di zaman sekarang aja, ratusan tahun yang lalu pergesekan itu kerap terjadi, permusuhan itu, walaupun mereka jenisnya sama, tapi tetap yang namanya kumpulan makhluk itu nggak lepas dari yang namanya perselisihan ya, antar Sang Hyang, yang efeknya ini memang sangat berpengaruh kepada makhluk-makhluk di bawahnya, seperti itu. Namanya udah pernah disebut belum? Belum. Siapa namanya? Di tempat lain mungkin namanya Anda pernah sebut itu. Kalau yang di timur udah Pak? Yang di timur udah ya, Dyaseka Dwipa. Yang di tengah Dyasiva Dwipa. Yang di barat Dyaseka Dwipa. Dia itu gelar. Dia itu gelar ya. Dan zaman dulu itu dia itu juga gelar itu dipakai oleh raja-raja ataupun para pembesar ya. Dia itu kita mungkin kalau kata-kata dia itu konotasi kita perempuan, padahal bukan, nggak selalu dia itu konotasinya perempuan, sama kayak ratu. Kalau kita nyebut ratu, wah ini perempuan, sama kayak dia oh itu perempuan, padahal enggak. Dulu saya pernah meliput satu raja Mataram kuno yang bernama Dyah Balitung. Dyah Balitung itu bukan sosoknya perempuan, tapi laki-laki. Dyah Balitung itu ada di daerah Purworejo kalau nggak salah. Nama kerajaannya itu ibu kota kerajaan Medang ya, ini Raja Mataram atau Raja Medang, itu namanya Dyah Balitung. Jadi Dyah itu sebenarnya gelar yang menguasa, seperti itu. Dan ketiga Gailan ini mereka lah yang membuka Pulau Jawa di bawah komando Dyaseka Dwipa. Maksudnya membuka itu gimana Pak? Dia menguasai alam gaib. Alam gaib yang secara otomatis pun berinteraksi dengan manusia pada masa itu. Masa-masa purba dulu. Kalau Gailan ini kurang lebih sekitar 3.000 tahun lah usia mereka. Di atas 2.000, 3.000 tahun itu kalau tokoh-tokoh Gailan. Nah dari tokoh-tokoh Gailan inilah mereka mendidik para Sang Hyang, seperti itu. Di antaranya itu kan Dyaseka Dwipa ini yang paling terkenal arif dan bijaksana sebenarnya dia.
dia Sekaduipa. Jadi kalau dalam perkumpulan itu memang biasa tuh ada raja yang arif gitu, ada raja-raja juga pemimpin-pemimpin yang sedikit brutal. Iya, dia Sekaduipa. Dan sebenarnya antara mereka bertiga ini melambangkan melambangkan 3 unsur. Iya, melambangkan 3 unsur. Yang pertama unsur api, unsur tanah, dan unsur air. 3 ini. Paham? Dia Sekaduipa ini menguasai unsur tanah. Iya. Yang kedua, Seraduipa ini api, dan Sivaduipa ini adalah air. Seperti itu. Paham ya? Penguasa itu dalam arti bisa mengendalikan atau segala macam, apa maksudnya? Lebih banyak kepada ilustrasi karakter sih itu. Oh, tenang atau Karakter tanah, karakter air, dan karakter api. Di luar itu mungkin nggak mustahil mereka memiliki kemampuan-kemampuan yang mewakili karakter. Tapi itu tahu nggak, Gailan itu sebenarnya arti istilahnya itu apa? Gailan itu artinya para guru. Guru yang mengajarkan semua ilmu kedikjayaan. Berarti untuk saya Thompson bilangnya guru, saya Ya. gurunya. Jadi istilah ini pun masuk dalam cerita-cerita tokoh-tokoh ataupun kitab-kitab zaman dulu. Jadi kalau kita baca kitab-kitab Ibrani, bahasa Ibrani, kitab-kitab bahasa Arab kuno, itu nama Gailan itu nggak asing. Karena Gailan ini termasuk tokoh besar lah. Dulu itu kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? 2 atau pertama kali ketemu Gailan 2002 atau 2002 kalau nggak salah itu. Ada makhluk Gailan datang berkomunikasi dan minta saya gabung dengan mereka gitu loh. Janjinya Gailan ini akan membuka kunci-kunci dunia, termasuk harta terpendam di Pulau Jawa. Disebutin tuh titik-titik, Indra. Nanti kita akan buka kunci-kunci itu. Yang penting aneh mau gabung sama mereka. Jadi serta-merta permintaan itu ditolak. Bahkan mereka membawa peti isinya batangan emas sebagai DP mungkin kalau gitu ya, nih DP-nya nih biar percaya. Cuman alhamdulillah nggak tergiur sama sekali seperti itu. Kenapa nggak tergiur? Karena saya tahu Gailan itu seperti apa gitu. Dan kenapa saya sampai mau ditarik sama Gailan gitu. Ya, itu salah satu Gailan yang menjadi muridnya Astadewa, Baruna, dan juga Pangeran Lodaya yang bernama dia Sekaduipa. Seperti itu. Dan dia berjanji kepada saya akan mengumpulkan 9 manusia yang akan membantu saya dalam mengerjakan apa yang diarahkan oleh para Gailan pada waktu itu. Mereka udah nentuin itu, bukan 9, 7 orang pada waktu itu. Kalau nggak salah dia menentukan itu ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi sama aneh laki-laki itu ada 4. Jadi kita punya organisasi gitu, Ndra. Cuman itu ditolak waktu itu. Itu sekali-kalinya ketemu sama Gailan. Misi-misinya kan belum tahu kan? Misi-misi belum tahu. Yang jelas disuruh gabung sama mereka. Dan mereka waktu itu wujudnya itu memang seperti orang baik gitu. Nggak menunjukkan makhluk-makhluk yang besar gitu. yang apa namanya? yang menyeramkan gitu. Loh, kok Pak Ustadz bisa ngelihat Gailan, bisa ini? Ya bisa aja kalau mereka mewujudkan diri di hadapan saya, bisa aja seperti itu. Karena pada waktu itu juga kedatangan dia itu nggak saya sangka-sangka. Gitu. Saya dalam keadaan, setahu saya tuh nggak dalam keadaan ibadah pada waktu itu. Nggak lagi zikir atau lagi sholat atau lagi baca Quran. Lagi santai di ruang tamu. Kalau nggak salah ada tamu,
Tiba-tiba ada getaran makhluk yang memiliki energi besar. Saya juga kaget nih siapa gitu. Di ini nggak bisa sama sekali. Saya langsung masuk ke biasa saya ibadah di situ. Tiba-tiba dia udah muncul di hadapan saya dan mengatakan hal itu. Baru setelah itu Laut Merah perannya lebih cepat lagi itu karena khawatir juga. Dan dibawa ke 1000 masjid di daerah Ujung Kulon. Jadi gelar atau ilah itu saya terima setelah saya berjumpa dengan Gailan.